Shalom Bapak Ibu Saudara Jemaat Air Hidup Madiun dimanapun kita berada saat ini. Puji nama Tuhan, pada minggu ini kita memasuki bulan yang pertama di bulan November. Tema bulan November daripada gereja kita Air Hidup Madiun adalah Thank You Lord. Ya. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya rindu mengajak kita semua untuk kita merenungkan sedikit dari kebenaran firman Tuhan pada kesempatan saat ini. Mari saya mengajak kita untuk membuka di dalam kebenaran firman Tuhan yang terdapat di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-11 ayat 41. Demikian bunyi firman Tuhan. Maka mereka mengangkat batu itu, lalu Yesus menengadah ke atas dan berkata, Bapa, Aku mengucap syukur kepadamu karena engkau telah mendengarkan aku. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tentu sudah tidak asing lagi di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-11 ini, di mana Injil Yohanes ini bercerita, dalam perikop ini bercerita mengenai Lazarus yang dibangkitkan oleh Yesus. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya memberi judul Terima Kasih Tuhan. Nah, ketika keadaan kita baik, mudah bagi kita tentu untuk mengatakan terima kasih Tuhan. Thank you Lord, matur suwun Gusti. Tetapi ketika keadaan kita, situasi yang kita alami, kondisi yang kita alami saat ini tidak sesuai dengan harapan kita, apakah kita masih mampu mengatakan terima kasih Tuhan buat pencobaan yang aku alami? Bapak Ibu Saudara, Yesus beberapa kali dihadapkan pada kondisi yang sulit. Tetapi saat itu dia malah berterima kasih, mengucap syukur. Salah satu contohnya adalah ketika Yesus hendak membangkitkan Lazarus. Kebenaran firman Tuhan yang baru kita baca di dalam terjemahan yang lain, firman Allah yang hidup. Di sana dikatakan Yesus mengucapkan terima kasih. Saya akan membacakan buat kita semua pada kesempatan ini. Maka batu itu digulingkan ke sisi. Lalu Yesus memandang ke langit serta berkata, Bapa, terima kasih. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam keadaan yang berduka, di situasi keadaan yang berduka, di tengah-tengah keluarga yang sedang berkabung, Tuhan mengatakan terima kasih Tuhan. Dan itu sesuatu hal yang luar biasa, dan bahkan itu sulit untuk diterima oleh kebanyakan orang, terlebih buat orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Bagaimana kita bisa berterima kasih? Orang yang kita cintai, orang yang kita sayangi dipanggil oleh Tuhan, ataupun keadaan kita, situasi yang kita alami itu tidak sesuai dengan harapan kita. Apakah kita mampu masih berterima kasih? Nah, Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita saat ini, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Walaupun dalam hatinya Tuhan waktu itu juga sedih karena sahabatnya meninggal. Di saat yang sama masa mulai kasak kusuk, membicarakan, meragukan kuasanya Tuhan kala itu. Pada saat Yesus berkata terima kasih Tuhan, Lazarus waktu itu belum dibangkitkan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Namun Tuhan mampu mengatakan terima kasih Tuhan. Mari kita akan melihat lebih dalam lagi, Bapak Ibu Saudara. Di tengah-tengah situasi yang menekan kala itu, Yesus malah mengucapkan terima kasih Tuhan. Yesus bersyukur kepada Bapa. Perkataannya yang pertama sebelum Lazarus dibangkitkan, Bapa, aku mengucap syukur, Bapa, aku berterima kasih kepadamu. Yang menjadi pertanyaannya ialah, mengapa Yesus kala itu
bisa mengucap syukur atas situasi keadaan yang terjadi saat itu. Ya. Seolah-olah Yesus itu bangga dan senang melihat sahabatnya Lazarus itu meninggal. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kenapa Yesus bisa mengucap syukur kala itu? Karena dia tahu Allah akan bertindak dengan kuasanya. Dia memiliki keyakinan bahwa Bapa itu sanggup bekerja di dalam keadaan yang sulit sekalipun, ya, untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang percaya kepadanya. Kepercayaan inilah yang membuat Yesus mampu bersyukur walaupun situasinya waktu itu sulit. Ya. Dalam kondisi berkabung, banyak orang-orang yang meragukan Yesus kala itu. Apa benar orang yang sudah mati bisa dibangkitkan? Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sekali lagi saya mau katakan, kepercayaan inilah yang membuat Yesus mampu bersyukur walaupun saat itu mujizat belum terjadi. Yesus percaya Bapa sanggup menolong. Saudara, apakah saat ini kita juga sedang menghadapi situasi keadaan yang sulit? Mungkin kehidupan keluarga kita sulit. Mungkin kita mengalami perekonomian yang sulit. Mungkin saat ini engkau mengalami sakit penyakit, pergumulan-pergumulan tidak ada henti-hentinya. Pergumulan yang satu belum selesai, yang berikutnya sudah datang. Dan seolah-olah kita tidak memiliki jalan keluar lagi. Saudara, jangan pernah kita meragukan Tuhan. Mari kita mengucap syukur, berkata terima kasih Tuhan. Sekalipun saat itu sepertinya belum ada jalan keluar di dalam hidup kita. Ya, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari tetaplah kita berterima kasih kepada Tuhan, mengucap syukur kepada Tuhan. Karena Tuhan yang penuh dengan kuasa, yang akan memampukan kita, yang akan memberi kita kekuatan, yang akan membukakan jalan bagi kita. Sehingga kita mampu menang di dalam setiap keadaan, tantangan kehidupan ini. Dan pada akhirnya kita mampu mengatakan, terima kasih Tuhan, Engkau sungguh baik di dalam kehidupanku. Dan ini yang Yesus terima kala itu. Walaupun situasinya belum terjadi, Yesus mengucap syukur kepada Bapa. Dan kita tahu Lazarus dibangkitkan, ya, oleh karena kuasa yang Tuhan nyatakan di dalam kehidupan Lazarus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dengan kita mengucap syukur kepada Tuhan, itu tidak akan membuat kita serta-merta mendapat mujizat begitu saja. Tetapi setidaknya kita bisa membuat iman kita itu tetap kuat untuk menantikan jawaban Tuhan di dalam hidup kita. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, mari teruslah berterima kasih kepada Tuhan. Bukan karena masalah yang kita hadapi, tetapi karena Allah akan bekerja di dalam masalah yang kita hadapi. Untuk apa? Mendatangkan kebaikan bagi kita yang menaruh iman dan pengharapan hanya kepada Tuhan. Dan akhirnya kita bisa mengatakan, terima kasih Tuhan, Engkau sungguh baik di dalam kehidupanku. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Amin.